Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan selanjutnya dari statistika pendidikan. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan untuk ibadah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kali ini akan saya bahas tentang yang selanjutnya dari semua rangkaian yang telah kemarin dilakukan. Sekarang mungkin kita bisa ingat-ingat dulu tentang statistika ya. Untuk membuat semuanya dalam satu benang merah. Yang pertama, awal dulu kita akan ada pada perumusan masalah. Lalu ada pada kemarin pengumpulan data. Lalu statistika itu nanti ada penyajian data. Nanti ada deskripsi. Nah, sebetulnya sebelum UTS itu hanya ini tok yang harus Anda lakukan. Totalnya itu hanya ada hal ini. Karena memang statistika itu memang awalnya dalam statistika deskriptif. Jadi 4 hal ini atau 3 hal inilah. 3 hal ini merupakan tahap-tahap di dalam statistika deskriptif. Jadi ini merupakan bagian dari statistika yang deskriptif. Adapun nanti itu setelah UTS itu ada statistika yang inferensi, dimana inferensi itu nanti ada uji normalitas, uji linearitas atau uji homogenitas dan uji homogenitas. Lalu ada analisa data, di mana analisa data itu nanti sesuai dengan datanya, apakah komparasi atau asosiasi. Jadi secara garis besar Anda kalau sudah menguasai ini, maka dasar dari statistika itu sudah Anda kuasai. Di mana dalam tahap kemarin kita sudah sampai sini ya, baru pada tahap ini kemarin tugas 2. Jadi bagi yang sudah sampai ke tugas 2, sampai ke pengumpulan data, sampai ke perkuliahan ketiga kemarin, maka harusnya sudah sampai ke sini. Maka selanjutnya kita akan sini, penyajian data. Yang perlu saya terangkan yang paling penting dalam penyajian data, kenapa suatu data harus disajikan? Itu kita harus ketahui bahwasanya data itu kalau tidak disajikan, maka semuanya itu berantakan. Artinya nilainya itu tersebar, nilainya itu tidak terkumpul, nilainya sulit dibaca. Itu ketika suatu data itu menyebar. Maka dari itu perlu adanya penyajian data, karena tujuan utama dari penyajian data itu adalah untuk membuat data menjadi lebih mudah dibaca, atau dengan bahasa yang lain lah, intinya untuk mempermudah pembacaan data gitu juga bisa. Materi dari ini semua itu sudah lengkap ada di bahan bacaan, jadi Anda silahkan baca. Di sini ada. Jadi pada foldernya di handout ini juga ada. Di handout ini ada pada, kita lihat ya. Ada di ini yang kemarin ya, pengumpulan data. Anda bisa baca-baca lagi yang kemarin. Nah, selanjutnya itu nanti ada bab tentang penyajian data. Di sini chapter 2 itu ada penyajian data. Bisa dilihat di sini. Ketika suatu data itu tidak disajikan, nah di sini ya. Jadi penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi dan juga grafik. Yang perlu saya tekankan di sini bisa penyajian data itu ternyata ada 2 macam. Yang pertama dengan menggunakan secara verbal itu artinya secara tabulasi.
bukan secara verbal, secara tabulasi dan juga secara grafis. Grafis itu artinya dia secara gambar. Jadi ada yang secara tabel, ada yang secara gambar. Yang pada intinya semua penyajian data itu bertujuan hanya untuk satu, yaitu agar data mudah dibaca. Di sini saya berikan contoh. Nanti untuk materi secara teori silahkan Anda baca sendiri untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Nah ini contohnya. Ini contoh dari suatu data. Data itu kan karena dikumpulkan itu kan kadang menyebar, entah dalam bentuk kemarin ya tabel pengumpulan data dan lain sebagainya, itu datanya itu menyebar. Dan ketika data menyebar seperti ini kita nggak bisa mendeskripsikan karena datanya belum bisa dibaca dengan baik. Maka dari itu perlu disajikan. Nah penyajian itu di sini salah satu contohnya adalah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Tabel distribusi frekuensi itu saya kira sudah belajar semua di SMA. Yang pada intinya dari sini kita bisa tahu, oh ternyata nilai yang segini ada segini orang, nilai yang antara tengah-tengah itu ada segini orang, nilai yang seperti ini ada segini orang. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata data itu terpusat ada di tengah karena yang paling banyak frekuensi itu artinya jumlahnya itu ada di sini. Jadi kita bisa katakan datanya itu yang paling banyak itu berkumpul di angka yang tengah, bukan yang rendah, bukan yang tinggi. Karena ini frekuensinya ada di angka 10 dan 17, di mana ini semua berkumpul di nilai yang agak tengah, gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan yang paling besar frekuensinya ada di sini. Nanti kalau masuk ke teori mean, median, modus, berarti modusnya ada di sini, ya kan? Meannya juga nanti akan ada di sekitar sini karena nilai terbanyaknya, frekuensi terbanyaknya itu 51% itu ada di angka yang sini. Di agak tengah ke atas ya, agak tengah ke atas. Itu kalau dengan menggunakan ini namanya tabel distribusi frekuensi karena mendistribusikan nilai-nilai menjadi frekuensi atau menjadi jumlah atau banyaknya. Itu namanya frekuensi. Nah, sekarang yang satunya lagi adalah menyajikan dalam bentuk grafik. Nah, kalau dalam bentuk grafik itu bagaimana kalau ini tabel ini kan tidak semua orang bisa membaca, apalagi orang yang kita bisa katakan misalnya orang yang nggak sekolah itu kalau mau membaca seperti ini itu agak sulit, atau yang tingkat pendidikannya rendah nggak pernah belajar tentang angka, yang malas membaca angka itu biasanya nggak suka lihat kayak gini. Maka dari itu ada satu lagi hal dalam penyajian data yang disebut dengan penyajian data menggunakan grafik. Materinya pun ada di sini juga, ada di Dropbox. Bisa Anda buka, misalnya saya buka yang ada di sini ya, satu kelas salah satunya ada di materi dan bacaan, ada di unit 1 ya, unit 1 atau 2 ya, 1 kayaknya. Jadi di dalam materinya ini bagaimana kita menyajikan suatu data penyajian data. Atau di unit 2 ya. Oh ini dia. Jadi masih ada di unit 1 tentang penyajian data, di mana penyajian yang kedua itu dalam bentuk grafik. Grafik kita tahu kalau dulu waktu SMA itu kan ada grafik yang macam-macam ya, ada histogram, ada poligon gitu ya. Nah ini contoh yang histogram. Jadi intinya tabel distribusi yang seperti ini itu kita bisa sajikan dalam bentuk histogram. Histogram itu yang kayak gini. Histogram adalah tabel batang, kita bisa katakan batang, tapi batang yang satu dengan yang lain itu berhimpit seperti ini. Jadi antara batang yang satu dengan batang yang kedua itu nempel, nggak ada jarak. Kalau ada jaraknya itu namanya diagram batang, tapi kalau nempel-nempel seperti ini namanya histogram. Histogram di sini menyatakan apa? Kita lihat di sini grafiknya. Grafiknya kan yang sini rendah, oh berarti nilai yang kayak gini tuh orangnya hanya sedikit.
Terus semakin ke sini nilai yang di antara sini, oh ada banyak orang, ada di sekitar sini. Dan yang paling banyak itu ada di sini. Ini ada di 20 berapa ini? Ada di 27. Ya, ada di 27 orang untuk nilai yang tengah-tengah. Gitu ya. Jadi semakin tinggi suatu batang, kita bisa katakan berarti nilai yang diwakili, berarti yang di sini, nilai yang diwakili itu juga semakin tinggi. Jadi jika batangnya semakin tinggi, maka nilai yang diwakili juga banyaknya itu semakin banyak, jumlahnya semakin banyak gitu. Secara garis besar seperti itu. Di mana penyajian juga tidak hanya bisa dalam histogram, ada lagi yang namanya poligon. Ini contoh dari histogram yang lain. Kita bisa katakan di sini, kita bisa langsung ditebak, berarti kalau kita hanya bertanya tentang berapakah nilai yang paling banyak orangnya atau paling banyak frekuensinya, ya jelas yang ini karena yang paling tinggi ada di nilai ini ya. Jadi nilai 47 ya, nilai 47 adalah nilai yang paling banyak diwakili, nilai yang paling banyak orangnya ada di angka yang paling tinggi gitu. Ini contoh dari histogram. Ada lagi yang namanya ini, kalau garis tanpa putus seperti ini namanya poligon frekuensi. Diagram yang lain sebetulnya banyak ya, ada diagram lingkaran, ada diagram lingkaran itu yang kayak pizza itu, lalu kayak diagram, kalau ini O'Keeffe ya, kalau O'Keeffe beda lagi. Ini O'Keeffe itu menyatakan perubahan frekuensi, tapi kita tidak akan membahas tentang O'Keeffe, kita hanya akan membahas dasarnya saja. Saya akan contohkan satu, dan yang lain nanti analogi dan Anda harus explore sendiri. Bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut, Anda bisa explore sendiri di SPSS, itu semua lengkap. Teorinya seperti itu. Sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan dengan menggunakan SPSS. Ini saya contohkan. Nah ini tabel contoh untuk data yang dua-duanya angka. Ini kan angka. Artinya ini nilai, ini juga nilai. Bahkan kalau kita cari ukuran datanya, ini rasio, ini juga rasio. Dan kalau dilihat dari variabelnya, ini merupakan variabel yang asosiatif. Artinya mencoba untuk menghubungkan. Jadi hipotesanya adalah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan nilai matematika, nilai prestasi matematika. Karena asosiatif, maka dua-duanya datanya adalah dalam bentuk rasio. Itu ya yang membedakan. Kalau komparasi gimana? Kalau komparasi contohnya seperti ini, yang satu jenis kelamin, yang satu angka. Artinya apa? Yang satu itu adalah data yang nominal atau data kelompok, dan yang satunya lagi adalah data Yang satunya lagi adalah data rasio atau data angka. Yang satu data nominal, numerik, yang satu data angka, dan yang satu data kategorik, data kelompok, data nominal. Inilah yang komparasi. Karena yang namanya komparasi itu nanti membandingkan dua kelompok. Dalam hal ini nanti yang dibandingkan adalah kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Kalau untuk asosiasi, mencoba untuk menghubungkan antara dua variabel, menghubungkan antara variabel motivasi belajar dengan variabel nilai matematika. Kita akan langsung coba untuk yang ini dulu. Kita fokus ke tabel ini. Tabel tentang asosiatif, mencoba menghubungkan antara motivasi belajar dengan nilai matematika. Kita langsung masuk ke SPSS-nya. Silahkan buka SPSS-nya, bisa masuk ke kotak pencarian, lalu ketik saja SPSS. Yang ini diklik. Oke, jadi tampilan awal SPSS seperti ini. Karena ini adalah awal, saya terangkan dulu mulai dari input data. Jadi yang paling awal dalam SPSS adalah bagaimana kita memasukkan data. Data itu yang mana? Data itu yang ini. Nah ini kita masukkan ke SPSS. Itu langkah pertama, itu yang disebut sebagai input data. Baru nanti kita masuk ke yang ingin kita lakukan, yaitu penyajian data. Sekarang kita masuk ke ini dulu, tentang input data. Input data ini akan selalu dilakukan di dalam praktikum. Artinya Anda harus benar-benar paham bagaimana cara melakukan input data.
Yang pertama dilihat di bagian bawah, kiri bawah, ada 2 tab, ada data view sama variable view. Klik dulu pada variable view. Variable view diklik, setelah itu jangan sampai di data view ya. Jadi yang pertama dilakukan dalam SPSS untuk memasukkan data adalah variable view, diklik. Karena kalau data view nanti nggak bisa. Variable view dulu, klik. Lalu kita ke kiri atas. Di sini adalah kolom nama. Namanya adalah nama variabel. Tadi variabel yang ingin dimasukkan ada 2, maka kita buat 2 nama. Saya buat 2 nama yang gampang saja, variabel X sama variabel. Jadi setelah diklik seperti ini, X lalu enter ya, tekan enter. Setelah enter baru kursor kita turunkan, yang kedua kita kasih Y, klik enter. Seperti ini, selesai. Ini untuk namanya udah selesai, dan ketika di enter di sini akan langsung muncul penjabarannya. Ini bagaimana cara mengartikannya? Yang pertama tentang tipenya. Setelah nama ada tipe, tipenya numerik. Kita lihat apakah benar. Karena tadi kan motivasi belajar dan nilai matematika dua-duanya adalah data angka. Karena dua-duanya data angka, benar maka tipenya numerik, nggak perlu diganti. Jadi udah dibiarin aja kalau datanya dua-duanya numerik. Jadi ini kita mulai dari yang asosiatif dulu ya. Bagi yang komparasi nanti yang kedua. Lalu yang selanjutnya width-nya. Width-nya nggak perlu dirubah. Width ini cuma lebarnya. Lebar digitnya. Lalu untuk desimal. Desimal itu menyatakan di belakang koma ada berapa angka. Di sini default-nya atau standarnya itu 2. Tapi kita lihat di sini, di data saya. Di data ini tidak ada desimalnya sama sekali, artinya tidak ada koma-komanya. Nggak ada koma berapa-berapa, nggak ada. Datanya bulat. Karena datanya bulat seperti ini, maka SPSS-nya, desimalnya ini kita buat desimalnya menjadi 0. Desimalnya ini, diklik di bagian sini, klik, lalu diturunkan. Diturunkan, diklik di panah yang bawah ini, diklik menjadi 0. Ini juga diklik menjadi 0. Atau tinggal dirubah seperti ini, lalu dihapus, lalu diklik angka 0, itu juga bisa. Intinya desimalnya dirubah jadi 0, sesuai dengan datanya. Tapi kalau datanya nanti kok mengandung koma, misalnya pada variabel Y, ini kan variabel X itu kan motivasi belajar, variabel Y adalah nilai matematika, dan ternyata nilai matematikanya ada koma-komanya, ya berarti ini dikasih koma. Misalnya 2 angka di belakang koma, ya berarti ini dikasih angka 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Atau misalnya IPK, kalau IPK itu kan 2 angka di belakang koma, berarti kalau 2 angka di belakang koma ini nanti diklik 2 kalau IPK-nya ada 2 angka di belakang koma. Tapi kalau seperti data saya tadi, karena nggak ada komanya maka 0 semua. Label ini kita isikan dengan namanya, tulis dengan lengkap biar lebih mudah dipahami. Misalnya tadi ada 2 variabel, yang satu adalah motivasi belajar siswa, gitu ya. Terus yang kedua variabel Y-nya itu adalah nilai prestasi matematika. Nah, label sudah. Values nggak perlu dibahas, missing nggak perlu dibahas, column nggak perlu dibahas, align itu itu ya rata kanan atau rata kiri. Nah itu terserah, itu hanya penyusunan. Nah ini yang penting lagi, measure. Pada kolom paling kanan itu ada pilihan measure. Measure itu apa Pak? Measure itu bahasa Inggris untuk ukuran data. Dimana ukuran data kemarin kita tahu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan makanya kemarin penting untuk mendefinisikan ukuran datanya apa. Kalau di data ini, kemarin saya tentukan ini karena datanya itu bisa untuk mengkelompokkan, bisa untuk mengurutkan, bisa untuk mencari selisihnya, dan bisa memiliki nilai 0, maka ini adalah data rasio, gitu kan? Data rasio. Maka karena ini data rasio, maka kita pada measure ini kita rubah jadi rasio. Tapi masalahnya di sini, ketika diklik di sini, ini adalah ada tanda panah ini, diklik.
hanya ada 3, hanya ada nominal, ordinal, sama scale. Kenapa demikian, Pak? Karena memang rasio sama interval itu masuk ke scale. Jadi scale itu masuk ke, sudah mewakili interval dan rasio. Jadi kalau datanya rasio, maka klik saja scale. Udah, jadi scale ini nggak perlu dirubah. Kenapa? Karena datanya saya itu rasio semua, maka ini scale semua. Nah, itulah cara untuk mendefinisikan variabel. Selesai. Baru setelah variabelnya selesai sampai seperti ini, klik di kiri bawah pada data view. Data view, dan sekarang di atas ini sudah terbentuk 2 buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Sudah ada variabel X dan variabel Y pada kiri atas sesuai dengan nama yang kita kasih tadi. Sebetulnya kalau nama X dan Y ini terserah Anda ya. Anda mau tulis A dan B juga boleh. Mau ditulis motivasi juga boleh. Ini nggak harus X. Misalnya motivasi lalu nilai matematika itu juga boleh. Tapi karena lebih mudah, X dan Y juga bisa. Ini saya buktikan ya. Ini X dan Y ini bisa dirubah. Misalnya variabel view, X-nya kita rubah jangan X namanya. Namanya misalnya apa tadi? Motivasi belajar. Tapi dalam SPSS tidak boleh ada spasi. Spasi diganti dengan underscore atau garis bawah. Lalu Y-nya tadi adalah nilai matematika. Ini ya. Tapi kalau variabel itu upayakan jangan terlalu panjang nama variabel. Nah, ini bisa dengan seperti ini. Nggak harus X dan Y. Kita lihat pada data view. Di atas lalu terbentuk motivasi belajar dan nilai MTK. Biar lebih rapi bisa kita lebarkan. Nah, motivasi belajar, nilai matematika. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini kan udah ini ya. Sudah sama ya. Jadi sudah ada nomor motivasi belajar sama ini. Maka langkah selanjutnya kita akan memasukkan data ini ya. Udah tinggal di blok aja. Blok datanya. Datanya ya, jangan sampai ininya ikut. Jadi hanya datanya, berarti hanya angka-angkanya. Pastikan tidak ada yang terlewat, semuanya terblok. Lalu kita copy, kita klik Ctrl C atau ini lalu copy gitu juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka Ctrl C. Setelah Ctrl C kembali ke SPSS, lalu Ctrl, pastikan kursornya ada di atas, kiri atas ya, kiri atas. Di kiri atas lalu Ctrl V. Nah, maka selesai. Inilah proses input data. Input data selesai, baru langkah selanjutnya adalah penyajian data yang akan kita bahas tadi. Karena di penyajian data itu tadi ada 2 macam. Jadi pada penyajian data tadi ada 2 macam ya. Jadi penyajian data itu kan macamnya ada apa tadi? Tabel, yang kedua ada grafik. Dimana grafik itu macam-macam ya. Ada histogram, ada apa? Poligon, ada lingkaran dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah yang histogram. Untuk tabel distribusi frekuensi kali ini tidak akan saya bahas. Bagi yang mau mempelajari bagaimana cara mempelajari tabel distribusi frekuensi dengan SPSS, silahkan lihat di deskripsi. Di deskripsi ada video saya yang tahun lalu tentang bagaimana menyajikan dengan tabel distribusi frekuensi. Tapi karena ini sistem kita daring, saya akan fokus ke yang paling inti saja, yaitu bagaimana menyajikan dalam bentuk grafik. Jadi yang akan kita bahas hari ini hanya tentang grafik tabel distribusi frekuensi. Yang ingin tahu caranya silahkan buka di deskripsi, ada link untuk video cara menyajikan dengan distribusi frekuensi. Kita kembali ke SPSS, sekarang kita sajikan. Di sini ada 2 data. Yang pertama adalah data motivasi belajar, yang kedua data nilai matematika. Silahkan perhatikan langkah demi langkahnya. Yang pertama, di sini karena ada 2 variabel, ada 2 data, maka nanti akan ada 2 grafik. Yang pertama nanti adalah grafik tentang
motivasi belajar, yang kedua adalah grafik tentang nilai matematika. Grafik tentang motivasi belajar kita yang ini dulu ya, fokus ke motivasi belajar. Kita akan sajikan. Di atas itu ada beberapa menu. Ada menu banyak. Ada file edit, data, analyze, dan lain sebagainya. Kita ke graphs ya. Graphs itu artinya grafik, klik graph, lalu chart builder. Jadi diingat langkahnya, grafik, chart builder. Grafik, chart builder, lalu klik. Oke. Maka akan muncul pilihan seperti ini. Kotak dialog seperti ini, lalu pilih yang ingin dicari. Di sini ada beberapa pilihan ya, mau sajikan dalam bentuk grafik apa, ada garis, ada area, ada scatter plot, ada histogram, ada dual X, dan lain sebagainya. Ada bar, bahkan nanti ini kalau kita klik ya, di kanan ada pilihannya nanti, area, ada lingkaran ya, pie, ada diagram pie, ada diagram yang ini ya, yang akan kita pakai yaitu histogram. Histogram kita pilih di bagian sini. Lalu histogram mana yang ingin dipakai? Apakah yang ini, atau yang ini, terserah. Tapi saya sarankan yang ini aja biar kompak. Histogram yang paling dasar. Ini diklik 2 kali. Pada bagian ini klik 2 kali. Nah, maka di atas akan muncul seperti ini dan akan muncul kotak dialog ini. Kotak dialog ini di close saja. Dan setelah itu kita tarik yang ingin disajikan dalam histogram. Kiri atas ada 2 pilihan, kan ada 2 variabel ya. Ada motivasi belajar dan nilai matematika. Yang pertama yang akan disajikan adalah motivasi belajar, maka tinggal di drag itu diklik tapi ditahan ya. Diklik tapi jangan dilepas. Seperti ini, jangan dilepas, tarik terus, lalu taruh di bagian yang bawah sini, di bagian sumbu X-nya. Lalu setelah sampai sini, klik dilepaskan tekanan pada kliknya atau dirilis ya. Drag lalu rilis. Maka selesai seperti ini. Lalu di bagian bawah klik OK. Maka akan muncul kotak dialog kotak dialog dari datanya. Ini disebut sebagai dialog output ya. Ini output dari SPSS. Nah, inilah histogram dari motivasi belajar. Di sini kita bisa lihat yang motivasinya paling tinggi itu ada di nilai sini. Ini nilainya paling sini. Gitu ya. Dan Anda seharusnya udah paham lah, berarti yang paling rendah yang ada di sini. Yang motivasi belajarnya ada di rentang ini sampai ini, itu dia hanya ada 1 orang. Hanya ada 1 orang yang nilainya terendah. Yang tertinggi itu ada 4 orang. Ya, ada 4 orang di motivasi belajarnya di tingkat ini. Oke, ini untuk motivasi belajar. Ini outputnya ya. Jadi outputnya di sini. Ini outputnya. Nah, outputnya ini jangan di gimana-gimana. Setelah selesai kita bisa kembali ke SPSS awalnya. Jadi SPSS itu intinya ada 2 Windows memang. Ada Windows untuk tadi data dan variabel, lalu ada Windows untuk outputnya. Nah, sekarang kita kembali ke SPSS kita. Kita sajikan untuk yang ini, yaitu nilai matematika. Langkahnya sama. Graph, chart, builder. Kalau udah muncul ini kita close. Yang ini ya, yang kotak kecil ini kita close saja. Seperti tadi caranya, histogram. Seperti ini ya, klik 2 kali. Oh, karena ini udah ya pasti sama ya. Oke. Mungkin ada yang tanya, loh Pak, kok ini kok sudah ada grafiknya? Karena ini kan bekas yang tadi, tapi nggak perlu diperhatikan. Nggak apa-apa seperti ini. Sekarang kita ke nilai MTK, nilai matematika yang bawah. Kita drag lagi. Drag, kita tarik, kita lepas di yang bawah. Udah selesai. Pak, kok nggak berubah? Nggak apa-apa, nanti berubahnya pada outputnya. Klik OK. Maka di outputnya nanti akan nambah lagi di bawahnya. Akan muncul 1 histogram lagi. Ya, ini yang nilai matematikanya.
Bisa dilihat di sini nilai matematika yang tertinggi ada di sini. Ya. Nilai prestasi matematikanya yang tertinggi ada di sini. Sebanyak ini, gitu ya. Jadi silahkan Anda interpretasikan sendiri maksudnya apa. Nah, sekarang ini untuk data yang tadi ya, data yang asosiatif. Lalu mungkin ada yang tanya, Pak, setelah seperti ini lalu gimana? Kalau setelah seperti ini, maka yang dilakukan adalah di save ya. Outputnya ini ya, ini kan outputnya ini di save atau disimpan menjadi tugas 3. Cara untuk nge-save-nya, bagian kanan atas ini ada tulisan ekspor. Ini pada icon ini ada ekspor, artinya kita ingin merubahnya menjadi Microsoft Word. Jadi klik pada ekspor, klik. Oke. Lalu pilihannya ada all itu artinya semuanya. Jadi semua dari output tadi kita buat menjadi apa ini? Word RTF, artinya adalah Microsoft Word. Jadi kita akan merubah file output ini menjadi Microsoft Word. Lalu browse ini untuk mencari tempat penyimpanan di komputer. Jadi klik browse. Misalnya pengen disimpan di desktop misalnya ya. Saya simpan di desktop. Saya kasih nama tugas 3. Anda bisa kasih nama kelompoknya, kelompok siapa dan terserah ya. Percobaan, ini percobaannya. Ya. Kasih nama tugas 3, lalu klik ini save. Setelah klik save, klik bawah ini OK. Maka selesai. Tapi sebelum dikumpulkan di Dropbox, diedit dulu ya. Kita lihat di desktop. Ini ya, file tugas 3-nya tadi. Kita buka. Ini kan ada kayak gini, yang kayak gini itu dihilangin semua. Ini biar nggak membingungkan. Ini dihilangkan. Nah, sisakan tabelnya saja. Di delete, sisakan tabelnya. Ini juga di blok saja, lalu dihapus, sisakan tabelnya. Sehingga hanya akan ada 2 tabel seperti ini. Ini fungsinya buat apa kok harus seperti ini? Nah, yang pengen saya ketahui selanjutnya adalah Anda harus bisa menginterpretasikan. Jadi dari data Anda yang seperti ini bentuknya misalnya, itu maksudnya apa ini? Anda silahkan jelaskan di bawahnya. Dari histogram di atas dapat dilihat bahwasannya apa misalnya. Nilai tertinggi ada pada nilai ini yang berada pada rentang 70 sampai 80. Di mana yang motivasi belajarnya 70 sampai 80 ada 4 orang dan seterusnya. Yang terendah, yang biasa, yang apa terserah. Silahkan Anda jelaskan sepemahaman Anda di bawahnya sini. Yang ini juga, ini dari data yang kayak gini dijelaskan di bawahnya, diketik di bawahnya. Jangan lupa di atasnya dikasih apa? Nama kelompok ya. Kelompok berapa dan namanya. Jadi dikasih nama kelompoknya dan kelompok dan namanya. Kelompok berapa, kelasnya ya, kelasnya juga. Kelompok, kelas, nama. Dan setelah selesai, klik save, Ctrl S. Setelah di save, close. Lalu ini, file ini silahkan dikumpulkan di Dropbox. Caranya seperti itu. Itu contoh untuk yang data asosiatif. Kita akan masuk ke data yang komparasi. Kalau komparasi bagaimana? Nah, sekarang biar semuanya paham, maka ini saya ulangi dari awal ya. Ulangi dari awal ini bisa ini di close. Di close artinya ini dikeluarkan, diklik, di close aja ya, di close lalu kita mulai dari awal. Atau kalau misalnya pengen mulai awal langsung, tinggal klik aja Ctrl N. Ctrl dan N ditekan bersama. Nah, maka akan muncul SPSS yang baru, bukan yang tadi.
Kenapa harus ada yang baru? Karena ini saya akan ngasih contoh untuk yang komparasi. Ini kan yang korelasi, ini yang komparasi. Nah, untuk yang komparasi, ini contohnya, kita akan sajikan data ini di dalam SPSS. Ada dua variabel, yaitu jenis kelamin dan tingkat kepatuhan. Jenis kelamin dan tingkat kepatuhan. Jadi itulah variabel yang akan kita buat. Caranya sama seperti tadi ya. Pertama, variabel view bawah, di atas kita tulis namanya jenis kelamin. Jenis kelamin saya kasih nama variabelnya JK gitu aja. Tingkat kepatuhan saya kasih nama TK. Dah, itu namanya enter. Jadi ada JK dan TK. Tipenya, nah tipenya berbeda. Jenis kelamin itu kan tadi ada LP, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi dia bukan numerik, dia datanya bukan angka karena dia adalah order nominal atau kategorik. Maka numeriknya ini kita ganti. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi numerik ini diklik, lalu ada 3 titik ini diklik. 3 titik 3 diklik, maka akan muncul kotak dialog. Pilih yang ini, string. Artinya datanya itu dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk angka. String, klik OK. Dah. Jenis kelaminnya itu string. Tingkat kepatuhan tadi dalam bentuk angka, maka dia numerik, maka udah nggak perlu dirubah. Width-nya, desimalnya, tadi untuk tingkat kepatuhan angkanya nggak ada desimalnya, maka desimalnya kita buat jadi 0. Selesai. Ya, lalu selanjutnya kita ke label. Label itu namanya tadi ya. Yang ini adalah jenis kelamin, yang bawahnya adalah tingkat kepatuhan. Jadi kasih label yang sejelas-jelasnya. Di bagian paling kanan bisa dilihat di sini, yang untuk jenis kelamin nominal sudah benar ya, jadi nggak perlu dirubah karena memang jenis kelamin adalah variabel nominal. Lalu untuk yang tingkat kepatuhan tadi adalah rasio, di mana scale ini mewakili interval dan rasio, jadi tidak perlu dirubah lagi. Lalu kita ke data view. Jadi setelah variabel view selesai, kiri bawah data view. Data view sudah ada JK sama TK. Sekarang kita import atau kita pindahkan data ini ke SPSS. Caranya sama, blok. Datanya aja, jangan sampai ininya ke blok. Ini nggak boleh ke blok ini. Jadi hanya datanya. Ctrl C, kembali ke SPSS. Dipastikan kursornya ada di kiri atas, pojok kiri atas, lalu Ctrl V atau paste. Dah. Di sini jenis kelamin ada LP, tingkat kepatuhan ada nilainya. Selesai. Input data selesai, lanjutannya adalah apa tadi? Penyajian data. Penyajian datanya sama persis. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara lebih rinci. Intinya ini tinggal graph, chart builder, histogram. Pilih ini, klik 2 kali, muncul di close. Jenis kelamin tinggal diseret. Caranya sama persis ya. Sudah seperti ini, lalu klik OK. Setelah diklik OK, itu kadang memang nggak muncul seperti ini. Loh Pak, kenapa kok ini nggak muncul output seperti tadi? Kalau nggak muncul ya tinggal dilihat di SPSS-nya. SPSS-nya kan ada outputnya di sini pilihannya. Nah, ini ada outputnya, ini diklik. Nah, biasanya akan sudah muncul di bagian yang paling bawah. Ini dia. Jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi ketika Anda
melakukan running program kok tidak muncul, ya tinggal diklik bagian SPSS-nya lalu diklik bagian output-nya. Ini ya, output, klik, maka akan muncul ini. Dan yang terakhir di running itu akan muncul di bagian paling bawah. Ini kan yang tadi. Dan yang terakhir di running tentang jenis kelamin itu akan muncul di yang paling bawah. Sekarang kita kembali ke SPSS-nya, kita buat yang ini, yang tingkat kepatuhan, chart build grafik, chart builder. Kita close yang ini, lalu histogram, udah ya. Lalu yang ini, tingkat kepatuhan kita seret ke bawah, di bagian yang bawah ini. Nah, setelah itu klik OK, maka akan muncul di bawahnya tingkat kepatuhan. Jadi sama ya caranya. Jadi setelah seperti ini baru nanti di save lagi. Cara nge-save-nya sama persis dengan yang tadi. Nanti intinya tinggal disisakan dua kotak, dua histogram ini. Yang lainnya hapus semua. Tulisan-tulisan ininya, apanya itu hapus semua. Nanti biar nggak mengganggu, sisakan dua grafik ini. Dan setelah disisakan, jangan lupa di bawahnya dikasih deskripsi atau interpretasinya. Maksudnya apa grafiknya? Oh, ini maksudnya yang paling tinggi yang ini, nilainya segini karena yang ini, dan yang paling rendah ada di nilai ini, gitu ya. Bisa dilihat pula untuk jenis kelamin, itu ada agak beda histogramnya, karena histogramnya ini nggak nempel. Kenapa nggak nempel? Karena ini bukan histogram, tapi ini adalah diagram batang. Jadi perbedaan antara histogram dan diagram batang adalah kalau histogram itu mepet-mepet, kalau diagram batang itu misah. Kenapa jenis kelamin misah? Karena jenis kelamin ini bukan angka. Jenis kelamin itu mengenai kelompok-kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Maka dia akan misah dengan sendirinya. Otomatis. Tapi kalau dia kok angka, seperti halnya tingkat kepatuhan, maka batangnya akan nempel-nempel seperti ini. Itulah histogram. Dan ini diagram batang. Tapi sama aja di dalam SPSS itu namanya adalah histogram. Intinya nanti silahkan dideskripsikan. Cara nge-save-nya sama seperti tadi ya. Klik ini ya, export, lalu ini tetap all saja semua, board, lalu browse untuk mencari tempat penyimpanan, kasih nama, save, OK, selesai. Setelah itu nanti file Microsoft Word-nya dikumpulkan di Dropbox masing-masing. Bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut, misalnya tentang bagaimana cara menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi, bisa cek di deskripsi. Lalu Anda bisa mempelajari file untuk menyajikan dalam distribusi frekuensi. Sengaja itu tidak saya cantumkan dalam tugas ini karena distribusi frekuensi itu caranya lebih rumit, lebih susah. Dan kalau kita nggak ketemu langsung itu saya agak sulit untuk menjelaskan. Jadi cukup Anda mengumpulkan tugas tentang bagaimana cara menyajikan dalam bentuk grafik. Dan ini pun bisa jadi analogi ya, artinya bisa menjadi analogi untuk diagram yang lain. Anda bisa explore sendiri, misalnya ya, pengen menyajikan jenis kelamin dalam diagram pie. Diagram pie itu diagram diagram lingkarannya. Atau yang ini, yang tingkat kepatuhan. Caranya gini aja, grab, chart builder, kan? Lalu ini di close, lalu pie. Pie itu seperti pizza ya. Lalu misalnya tingkat kepatuhan pengen disajikan di sini, klik 2 kali dulu. Udah muncul pie-nya, close. Caranya sama, tingkat kepatuhan digeser ke bawah. Lepas. Oh, ini sepertinya di bagian sini. Oh ya, untuk yang bawah nggak bisa, ini yang ke sini. Dah. Lalu klik. Oh, bentar. Jadi caranya adalah ini diklik 2 kali, slice by, color, OK. Nah, bentar, ini kok ada kesalahannya.
Oh, berarti ini variabel yang jenis kelamin ditaruh yang bawah. Klik OK. Nah, seperti ini. Intinya silahkan Anda explore sendiri bagaimana cara menyajikannya. Bisa dilihat di sini berarti laki-laki dan perempuannya banyak yang mana, itu bisa dilihat di tabelnya ini. Diagram yang lain bisa Anda pelajari sendiri. Saya kira cukup untuk penyajian data. Kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah tugas 3. Saya harapkan selesai dalam 1 minggu. Dan saya harapkan pula semua SPSS-nya sudah terinstall. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.